Ica Patadungan. Pada video ini saya akan membahas materi tentang variable costing, yang merupakan salah satu metode penting dalam akuntansi biaya, khususnya untuk pengambilan keputusan manajerial. Dalam pengambilan keputusan bisnis, perusahaan ini membutuhkan informasi biaya yang akurat. Nah, variable costing adalah metode yang hanya memasukkan biaya produksi yang bersifat variabel ke dalam harga pokok produk. Sementara biaya tetap ini tidak dimasukkan ke persediaan, tetapi langsung dibebankan sebagai biaya periode. Konsep ini sangat membantu manajemen untuk memahami hubungan antar biaya, volume, dan laba, serta sangat berguna untuk keputusan jangka pendek seperti menentukan harga minimum, menerima pesanan khusus, sampai analisis cost, volume, profit, atau CVP. Dalam metode variable costing, klasifikasi biaya produksi ditentukan berdasarkan perilaku biaya terhadap perubahan volume kegiatan, bukan berdasarkan fungsi atau departemen. Oleh karena itu, hanya biaya yang bersifat variabel yang diakui sebagai product cost, sedangkan biaya tetap diperlakukan sebagai period cost. Product cost atau biaya produk. Product cost dalam variable costing mencakup seluruh biaya produksi yang berubah sejalan dengan jumlah unit yang diproduksi. Biaya ini akan dikapitalisasi ke dalam persediaan dan baru diakui sebagai beban ketika produk dijual. Unsur-unsurnya meliputi yang pertama yaitu bahan baku langsung. Bahan baku langsung adalah bahan utama yang membentuk fisik produk dan jumlah penggunaannya berubah sebanding dengan jumlah unit yang diproduksi. Contohnya, kayu untuk meja, tepung untuk roti, bahan bakar premium untuk transportasi tertentu. Yang kedua, tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi dan biaya upahnya itu berubah sesuai volume output. Karakteristiknya yang pertama yaitu upah dihitung berdasarkan jam kerja produksi. Yang kedua, biaya dapat meningkat atau menurun mengikuti tingkat aktivitas. Yang ketiga adalah biaya overhead pabrik variabel. Biaya overhead pabrik variabel adalah biaya produksi tidak langsung yang berubah proporsional dengan jumlah volume produksi. Biaya ini tidak berkaitan langsung dengan unit tertentu, tetapi meningkat ketika aktivitas produksi itu meningkat. Contohnya, listrik mesin produksi yang variabel, pelumas mesin, biaya bahan pembantu yang bersifat variabel, upah tenaga kerja tidak langsung yang dihitung berdasarkan jam kerja produksi. Period cost atau biaya periode. Period cost adalah biaya-biaya yang tidak berkaitan langsung dengan produksi atau tidak berubah karena volume output, sehingga dibebankan langsung pada periode terjadinya. Dalam variable costing, seluruh biaya tetap masuk dalam kategori ini. Nah, unsur-unsurnya itu meliputi yang pertama, biaya overhead pabrik tetap. Biaya overhead pabrik tetap ini meliputi biaya produksi yang sifatnya tidak berubah, meskipun jumlah produksinya berubah. Biaya ini terkait kapasitas pabrik dan keberlangsungan operasi, bukan dengan jumlah unit yang dihasilkan. Contohnya, yang pertama itu penyusutan mesin dan gedung pabrik, gaji supervisor pabrik, sewa pabrik, biaya asuransi pabrik. Yang kedua, biaya pemasaran dan administrasi tetap. Biaya ini merupakan biaya non-produksi yang sifatnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh tingkat output. Contohnya yang pertama itu gaji staf administrasi, biaya sewa kantor, biaya promosi tetap, pajak perkantoran, dan biaya utilitas kantor yang bersifat tetap. Nah, biaya pemasaran dan administrasi tetap ini tidak pernah menjadi bagian dari persediaan karena tidak berkaitan dengan pembuatan produk. Tujuan dan kegunaan variable costing. Beberapa alasan mengapa perusahaan atau manajer ini menggunakan variable costing. Yang pertama, memberikan gambaran margin kontribusi yang lebih jelas, yaitu selisih antara penjualan dan total biaya variabel. Yang kedua, mendukung analisis cost, volume, profit untuk menilai hubungan volume produksi, biaya, dan laba. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan jangka pendek, pricing, pesanan khusus, memilih produk yang paling menguntungkan. Dan yang terakhir, ini adalah menghindari distorsi laba yang dapat muncul pada metode full costing akibat perubahan volume produksi yang mempengaruhi alokasi fixed overhead. Salah satu keunggulan utama metode variable costing adalah kemampuannya menampilkan margin kontribusi secara jelas dalam laporan laba rugi. Margin kontribusi ini menunjukkan kemampuan penjualan dalam menutup biaya variabel dan memberikan kontribusi terhadap penutupan biaya tetap serta menghasilkan laba. Yang pertama, konsep margin kontribusi. Margin kontribusi adalah selisih antara penjualan dan total biaya variabel. Secara rumus, margin kontribusi itu adalah penjualan dikurangi dengan biaya variabel. Margin kontribusi ini dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu yang pertama margin kontribusi total,
Yang kedua, margin kontribusi per unit. Nah, interpretasinya apa? Yang pertama yaitu menunjukkan berapa besar kontribusi setiap unit terjual untuk menutupi biaya tetap. Yang kedua itu semakin tinggi margin kontribusi, maka semakin besar juga kemampuan produk menghasilkan laba. Yang kedua, penyajian margin kontribusi dalam laporan laba rugi variable costing. Laporan laba rugi berdasarkan variable costing ini memiliki struktur yang berbeda dari metode full costing. Dalam variable costing, laporan disusun itu dengan format kontribusi sehingga penekanannya itu berbeda pada hubungan antara penjualan, biaya variabel, margin kontribusi, dan biaya tetap. Yang ketiga yaitu margin kontribusi per unit. Selain margin kontribusi total, variable costing juga ini menyajikan margin kontribusi per unit, yaitu di mana margin kontribusi per unit sama dengan harga jual per unit dikurang dengan biaya variabel per unit. Nah, informasi ini digunakan untuk yang pertama, yaitu menilai profitabilitas setiap produk. Yang kedua, menentukan prioritas produk ketika kapasitas itu terbatas. Dan yang terakhir adalah mengukur dampak perubahan harga atau biaya variabel terhadap laba. Yang keempat, rasio margin kontribusi. Variable costing juga memungkinkan perhitungan rasio margin kontribusi, yaitu di mana margin kontribusi ratio sama dengan margin kontribusi dibagi dengan penjualan. Nah, rasio ini menunjukkan persentase tiap rupiah penjualan yang berkontribusi menutup biaya tetap dan laba. Semakin tinggi rasionya, maka semakin menguntungkan juga struktur biaya perusahaan. Variable costing ini memberikan informasi biaya yang lebih relevan untuk keputusan jangka pendek karena memisahkan biaya variabel dan biaya tetap secara jelas. Metode ini membantu menentukan harga jual minimum, terutama saat menerima pesanan khusus atau promosi karena manajemen mengetahui biaya variabel per unit dan dapat memastikan kontribusi tetap positif. Selain itu, variable costing ini memudahkan penilaian profitabilitas setiap produk melalui margin kontribusi, sehingga perusahaan bisa menentukan produk yang layak dipertahankan atau diberhentikan tanpa distorsi seperti pada full costing. Dalam kondisi kapasitas terbatas, metode ini membantu memilih kombinasi produk yang menghasilkan laba tertinggi berdasarkan margin kontribusi per sumber daya. Variable costing juga mendukung analisis CVP untuk mengetahui titik impas, target laba, serta dampak perubahan biaya atau harga. Lebih jauh, metode ini mencegah distorsi laba yang sering muncul pada full costing karena kenaikan persediaan. Laba hanya dipengaruhi oleh margin kontribusi, bukan jumlah produksi, sehingga laporan keuangan lebih akurat dan keputusan manajerial itu lebih tepat. Itulah tadi penjelasan mengenai materi variable costing. Semoga penjelasan ini dapat membantu sebagian dan terima kasih.